Iya, kan? betul. Nah, inilah yang kemudian berpotensi untuk mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat Sumatera Barat. Oke, baik. Dan tidak hanya masalah lingkungan tentunya. Ya. Pasca kondisi korban pun tentunya ada pantauan juga. Ya, betul. Bagaimana dari pantauan Lumbun? Kalau dari pantauan kita di Koalisi Lumbung Derma, sebenarnya kondisi korban pasca gempa kemarin secara keseluruhan ini belum bisa dikatakan pulih. Terutama untuk shelter misalnya, masyarakat kita masih banyak yang belum mendapatkan tempat perlindungan yang cukup layak untuk mereka dalam jangka waktu yang seperti sekarang. Apalagi dengan kondisi cuaca yang hujan cukup sering. Nah, sehingga ini sebenarnya akan mengancam kondisi kesehatan terutama bagi ibu-ibu yang lagi hamil, melahirkan, dan balita serta lansia. Nah, dari temuan kita di lapangan memang ada beberapa yang sudah ada kegiatan pembangunan rumah sementara oleh beberapa NGO, tapi dari jumlah masyarakat yang kena korban itu belum mungkin hanya sekitar 50% atau sampai 60% yang baru tercover oleh aktivitas seperti itu. Nah, sebagian kita temukan masih menempati rumah-rumah yang pakai label merah. Sehingga di beberapa daerah kita mendapatkan temuan, misalnya di sekitar tempat saya tinggal sendiri di Lubuk Lintah, ada yang lagi tidur di dalam rumahnya tapi kemudian ketimpa jatuhan tembok dari rumah sebelah. Akhirnya dia meninggal, mahasiswa IAIN. Nah, artinya masih ada beberapa masyarakat yang berada di tempat tinggal seperti itu. Ada yang dengan terpaksa masih menempati rumahnya yang sudah dapat kriteria rusak parah, tapi karena mereka tidak ada tempat tinggal lain, akhirnya dipaksakan untuk tinggal di daerah seperti itu. Baik. Dan ini tentunya menjadi PR juga nih Pak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda 29 dibentuknya BPBD. Ini tentunya menjadi tolak ukur juga masukan dari Lumbun Derma sendiri bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi di Sumatera Barat sendiri. Ini badan baru ini apa yang menjadi target sendiri dari Badan Penanggulangan Bencana ini untuk mengatasi persoalan bencana di Sumatera Barat sendiri? Kalau kita lihat memang dari BPBD Sumatera Barat itu ada fungsinya, itu ada waktunya ya, pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Jadi kita bukan hanya dalam menanggulangi yang keadaan darurat saja, tetapi bagaimana kiat kita ya untuk berperan dalam masa pra bencana itu. Jadi kita dalam pencegahan, kemudian juga peringatan dini juga, selanjutnya dalam mitigasi gitu. Jadi kita mengaktifkan seluruh potensi yang ada, ya, seluruh masyarakat bisa kita juga fungsikan dalam penanggulangan bencana ini, juga pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan contohnya mungkin dalam hal ini tata kota. Tadi disinggung persoalan tidak konsistennya pemanfaatan ruang, kan gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita mencoba memberikan pelatihan penyuluhan kepada tata kota bagaimana konsistensi pemanfaatan ruang itu, jadi penggunaan lahan dan segala macam itu betul-betul menjadi patokan dalam pemberian izin. Juga nanti bagaimana yang kita berikan pencerahan bangunan yang tahan gempa itu, pemberian izin IMB, tentunya dengan melihat struktur yang bangunan-bangunan tahan gempa. Jadi banyak hal yang mesti kita lakukan, terutama ruang tadi. Ya, ruang ini kita isi dan sudah ada polanya, sudah ada acuannya. Ya, kita konsisten aja memanfaatkan ruang itu dengan baik. Seperti ya, pemberian izin untuk HPH, tentunya melalui selektif yang pertambangan dan lain. Dan sekaitan dengan tadi juga disebutkan apa sih kebijakan yang harus ditelurkan nanti oleh BPBD sendiri, dan terutama tidak hanya reaksi saja pas terjadinya, tapi harus ada antisipasi sebelum terjadinya bencana, seperti sadar bencana gitu. Apa sih konsep seperti apa yang akan dibuat oleh BPBD sendiri? Kalau kita lihat sekarang ya, pada saat bencana itu terjadi, jangan kita mencari orang, mengapa orang segala macam. Tapi sebelum bencana terjadi, itu prabencana, masa prabencana itu, kita mengambil action, bagaimana terbentuknya tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat ini fungsinya dalam pengkajian yang cepat, dalam
penilaian yang cepat terhadap masyarakat yang pada lokasi bencana. Jadi ini antar instansi terkait ini. Ya, bukan hanya kita bentuk di tingkat provinsi saja, tetapi saya mengharapkan seluruhnya nanti. Di tingkat kabupaten kota juga sudah ada tim reaksi cepat ini. Jadi apa kebutuhan daripada masyarakat, ya bagaimana korbannya dan segala macamnya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar minimum masyarakat gitu. Seperti sandang, pangan dan lain-lain. Ya, sekaitan dengan apa komentar dari Bang Khalid tadi. Sehingga saat ini mereka pun belum mempunyai data berapa sih kebutuhan kayu di Sumatera Barat. Apakah nanti BPWD juga akan menghimpun data seperti itu? Barangkali kita perlu ya, karena prinsipnya kalau saya lihat di BPBD ini banyak koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait. Ya, ini juga terkait dengan bencana kan. Ya, walaupun dengan pemotongan kayu yang tidak terencana dengan baik, ini akibatnya kepada bencana. Makanya kita juga ingin mengetahui seberapa jauh nanti, ya, seberapa jauh pemberian izin untuk penebangan gitu. Baik, dan kita kembali Bang Khalid ini badan ini baru terbentuk. Biarpun ini dalam undang-undang sudah lama dicantumkan, tapi Sumbar baru membentuk ini dan tentunya banyak PR dan masukan juga. Apa sih ya sebagai sebagai koalisi NGO ya, koalisi NGO yang terus mengawasi perkembangan baik itu bencana maupun masyarakat yang ada di Sumatera Barat, apa sih yang perlu ada di BPBD ini? Ya, pertama saya mungkin mengucapkan selamat juga nih buat Pak Harmen atas kepercayaan untuk menjadi kepala BPBD. Dan buat kita apresiasi buat pemerintah provinsi juga sebenarnya yang walaupun menurut kita ini sudah terlambat, agak terlambat lah, karena menurut amanat undang-undang itu kan harus secepatnya dibentuk BPBD. Tapi paling tidak ini sudah ada langkah maju dengan pembentukan BPBD, sehingga harapannya proses-proses penanggulangan bencana itu bisa lebih tepat dilaksanakan dan terkoordinasi dengan benar gitu kan. Nah, harapan kita sebenarnya kepada BPBD ini bagaimana supaya ketika sudah ada BPBD jangan menjadi paradigma di tingkat komponen atau bagian-bagian atau BPBD secara keseluruhan. Paradigma bencananya itu bukan paradigma bencana fisik atau paradigma bencana emergency response. Bahwasanya BPBD itu diketahui ada orang ketika ada bencana dan kemudian melakukan tindakan-tindakan reaksi cepat gitu kan. Nah, harapannya karena BPBD ini kan Badan Penanggulangan Bencana. Artinya proses penanggulangan itu dimulai dari proses awal. Belum terjadi sudah ada. Sebelum terjadi ini mestinya sudah menjadi agenda-agenda atau program. Itu dalam bentuk preparedness atau mitigasi bencana itu. Oke, baik. Kita tahan di dulu situ Pak Armen dan Bang Khalid, dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah commercial break berikut ini.